Ya, adik-adik kita akan mulai. Jadi silakan salah satu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami mau lanjutkan pelajaran kami Tuhan bersama Pak Evert ya Tuhan. Biar Engkau berkati sepanjang pelajaran ini. Apa yang disampaikan Pak Evert kami boleh mengerti dan kami bisa melakukannya ya Tuhan. Berkati Pak Evert ya Tuhan, biar hikmat daripada Tuhan boleh turun dan mengalir melalui apa yang akan dibicarakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum mulai saya akan ada satu pengumuman singkat aja. Jadi Ibu Esther akan mengajar untuk distance learning pada yang biasa pada hari Selasa itu. Jadi nanti malam jam 8, jam Oh iya Pak. 20.00 ya. Anu ya, Jadi jam setengah 7 sampai jam 8 masih saya yang ngajar ya. silakan AKP. Pak Yonatan ya. Ya, oke. eh, Sebentar. Ya, oke. Ya, silakan Pak Evert. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Senang Pagi. Pak. berjumpa teman-teman semua di tempat ini. Bukan di Ya. tempat ini, tapi di tempat sana. Tapi di depan kamera. Ya, Yang doa di depan. saya Anda semakin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Walaupun Amin. kita, Amin. walaupun kita nggak pernah jumpa secara fisik, tapi ya paling tidak kita bisa saling melihat lewat kamera ya. Eh, Ya rekan-rekan dalam Tuhan ya, beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang tokoh-tokoh firman Tuhan. Eh, saya banyak diberkati dari belajar daripada tokoh-tokoh firman Tuhan yang yang ada di dalam perjanjian lama secara khusus. Dan saya berharap bahwa apa yang kita pelajari ini bisa menjadi referensi buat Anda ke depannya nanti pada saat Anda persiapan khotbah, pada saat apa namanya Anda bercerita kepada orang, membagikan firman Tuhan tentang kisah-kisah daripada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan ya. Mohon maaf pertama-tama saya tidak tidak belum sempat membuat PowerPoint-nya. Tapi ya saya berharap Anda bisa nangkep akan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, yang hari ini kita akan pelajari bersama itu adalah tokoh yang bernama Yusuf. Nah, mungkin buat sebagian daripada kita udah pernah dengar, sudah sering belajar, atau mungkin Anda sudah uh, dengar khotbahnya, atau bahkan Anda mungkin pernah khotbahkan, tapi ya saya percaya ada nilai-nilai rohani yang kita bisa pelajari kembali dari kisah-kisah daripada tokoh-tokoh ini. Ya, saya ajak kita sama-sama buka dalam kitab Kejadian pasal 37. Ya, kita akan banyak buka Alkitab ya, di dalam pelajaran-pelajaran tokoh-tokoh Alkitab ini karena saya rindu semua belajar bersama-sama. Ya. Kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Ya. Firman Tuhan berkata, adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, hal pertama yang kita akan pelajari dari firman Tuhan ini, ya, tapi sebelum saya sampaikan apa yang kita pelajari, ya, saya mau sampaikan ini dulu. Ya. Kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara Yusuf ini sangat marah sama Yusuf, sangat benci sangat Yusuf, ya. Dan kalau kita lihat, ya, di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa
saudaranya benci dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya, kita bisa lihat bagaimana kebencian itu bisa mengubah akan karakter orang, hidup orang. Ya, jadi dalam hidup Anda bisa tahu kalau ada orang yang suka sama Anda dan ada orang yang tidak suka sama Anda. Nah, bahayanya kalau Anda tidak suka sama orang, ya, Anda bisa mempunyai sifat yang sama seperti saudaranya Yusuf ini. Tiba-tiba ya bisa ngomong sama orang yang Anda tidak suka, tapi ngomongnya itu dengan nada ketus, nada tidak suka. Ya. Nah, ini yang bahaya kalau kita menyimpan kebencian dan kepahitan. Nah, saya berharap berdoa supaya tidak ada satupun daripada kita yang menyimpan kepahitan dan kebencian ya terhadap siapapun juga. Nah, yang kita mau pelajari adalah ini di dalam hidup Yusuf ya. Yusuf itu ya kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, di sini dikatakan bahwa Yusuf ini dia suka untuk menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan. Nah, memang buat saudara-saudaranya Yusuf ini tukang ngadu, tukang lapor. Tapi saya meyakini bahwa Yusuf melaporkan hal-hal ini bukan karena dia benci saudara, bukan, tetapi karena dia mengasihi saudaranya. Sekali lagi ya saya ulangi, Yusuf lapor bukan karena dia benci saudaranya, tapi karena dia apa? Mengasihi saudaranya. Ya. Mengapa saya katakan dia mengasihi saudaranya? Dia mengasihi karena dia mau supaya saudara-saudaranya tidak berbuat kejahatan. Nah, problem daripada banyak orang ya, karena kita teman, kita saudara, kita keluarga, ya kita cenderung untuk menutup-nutupi kesalahan dan kejahatan. Nah, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, saya percaya bahwa kasih itu bisa menghapus banyak pelanggaran. Tapi jangan biarkan pelanggaran tersebut membuat orang tersebut yang kita kasihi terus-menerus berbuat dosa. Ya. Jadi kita harus belajar bahwa bila ada hal-hal yang tidak baik dari dalam hidup seseorang, rekan kita berbuat hal-hal yang kurang berkenan, ya, jangan takut-takut untuk bicara dalam kasih, ya. Sampaikan, apa yang kamu lakukan ini nggak benar loh, kamu harus berubah. Bahkan dalam saat-saat tertentu, ya kita harus melakukan sama yang seperti Yusuf lakukan, bahwa ya kita harus sampaikan gitu loh kepada orang tertentu bahwa nih orang ini lakukan ini nih, saya udah tegur tapi dia nggak berubah. Ya, itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari kisah Yusuf ini. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari ya kita baca di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ firman Tuhan berkata, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah pada berkasku itu. Ya. Nah, Yusuf ini ya di satu sisi memang sebagai anak-anak ada kalanya ya nyeplos saja, memang harus diakui kurang berhikmat sih kalau menurut saya, dan menurut saya kurang berhikmatnya karena dia masih muda ya. Jadi istilahnya apa yang ada dalam hati dan pikirannya dia ceploskan saja dalam kondisi dan situasi daripada kakak-kakaknya ini sangat benci dan sangat tidak suka sama dia. Yusuf cerita mimpi yang memancing akan saudaranya untuk tambah marah lagi sama dia. Ya, Anda bayangkan ya. Jadi orang kalau udah benci sama kita, terus kemudian kita ceritakan sesuatu tentang keberhasilan kita, wah mereka tambah nyinyir sama kita. Istilahnya seperti itulah. Jadi ya di dalam kita bergaul kita juga harus pintar-pintar ya untuk berkata-kata.
Nah, tetapi hal yang kedua yang saya mau sampaikan di sini ya tentang Yusuf adalah yang kita bisa pelajari, ya Yusuf itu punya visi. Katakan sama-sama saya visi. Visi. Ya. Yusuf itu punya visi. Nah, saya mungkin pernah bagikan di sini atau mungkin di yang kelas sebelumnya kali tentang visi. Adik-adik sekalian, ya, saya mau mendorong Anda untuk sebelum Anda melayani, cari wajah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Kalau perlu puasa sampai 40 hari, puasa 3 hari. Untuk apa? Untuk tahu rencana Tuhan dalam hidupmu. Untuk tahu visi Tuhan dalam hidupmu. Mengapa visi itu penting? Karena kalau kita punya visi, kita punya arah, kita tidak akan mudah untuk istilahnya berbelok daripada tujuan yang kita mau capai di dalam kehidupan kita. Itu namanya visi. Tapi kalau orang tidak punya visi, orang tidak punya tujuan, maka dia tidak akan maka dia akan dengan mudahnya berbelok daripada arah yang dia mau pergi. Ya, contoh ya, di sini semua masih muda ya, tapi ya zaman sekarang mungkin udah nggak seperti zaman dahulu ya. Zaman dahulu itu orang masih susah-susahnya hidup ya, kendaraan tidak mudah dan kemudian tidak ada handphone ya, untuk istilahnya berjumpa dengan orang yang dikasihi ya, istilahnya dalam masa pacaran ada kalanya perlu pengorbanan ya. Perlu, kalau sekarang mungkin motor sudah hal yang umum, dulu motor bukan hal yang umum. Jadi anak-anak muda zaman dahulu kalau jatuh cinta terus kemudian orang yang dia cintai itu tinggalnya istilahnya jauh, itu perlu pengorbanan untuk sampai ke sana ya. Istilahnya mesti naik angkot ya, mesti naik bus untuk pergi ke sana, ketemu dia, kemudian balik lagi. Belum lagi kalau hujan ya, belum lagi kalau di dalam perjalanan ya kendaraannya tersebut terjebak macet dan lain-lain sebagainya. Tetapi karena orang tersebut lagi jatuh cinta dan punya visi ya, istilahnya laut pun kan kuseberangi ya, gunung pun akan kudaki ya. Karena ada tujuan Tujuan. ya, karena ada apa? Tujuan. Tujuan. Karena ada visi, satu saat saya akan menikahi gadis yang saya cintai ini ya. Walaupun istilahnya harus membayar harga, harus membayar waktu ya, tetapi dia tetap berkeinginan. Nah, demikian juga Anda di dalam pelayanan harus tahu panggilan Tuhan apa dalam hidupmu. Jadi bila Anda sudah tahu dan Anda diarahkan Tuhan ke sana, dan Anda berada di tempat yang Tuhan mau, walaupun Anda alami kesulitan, baik itu kesulitan keuangan, kesulitan komunikasi, kesulitan istilahnya di dalam melayani, tidak mungkin motornya ya istilahnya motornya yang dikendarai untuk kunjungan itu rusak dan gak ada duit ya. Anda tidak akan menyerah untuk tetap berada di tempat tersebut. Dan lagi Anda tidak akan menyerah untuk berada di tempat tersebut. Yang saya lihat saat ini banyak pelayan-pelayan muda dengan mudahnya itu istilahnya melayani di satu tempat, terus kemudian tidak kerasan pindah lagi ke tempat lain. Ya, ini yang saat ini sedang terjadi kepada banyak pelayan muda. Ya, memang istilahnya tidak banyak sekali, tetapi dibanding tahun-tahun yang lampau, saat ini banyak pelayan muda yang pada saat dia tidak nyaman dengan apa yang dia lakukan, dia akan mudah untuk menyerah. Mengapa itu terjadi? Karena mereka nggak punya visi. Visi mereka adalah bagaimana saya melayani dan kemudian hidup lebih baik. Ya, saya punya duit, saya punya dapat sesuatu, saya bisa punya handphone yang lebih bagus, saya punya gaji yang bagus dan lain hal sebagainya. Ya, dan akhirnya visi mereka bukan lagi kepada Tuhan,
tetapi visi mereka lebih kepada apa yang saya bisa dapatkan. Nah, ini yang sangat menyedihkan yang terjadi kepada banyak pelayan-pelayan muda. Ya, saya mau share sedikit ya. Jadi ya seperti adik-adik tahu semuanya, di tempat saya juga punya sekolah misi seperti ya BSOM ini. Ya. Nah, satu saat ada seorang yang dia kerja di restoran di kota Makassar dan kemudian masuk ke sekolah misi kami. Ya. Nah, kemudian saya ngomong sama dia, saya cerita, dia bilang, iya visi saya pengen sekali untuk membawa orang-orang di kampung saya, mayoritas masih animisme, ya untuk kenal Tuhan. Ya. Nah, orang ini nggak istilahnya kalau secara pendidikan dia tuh nggak, kalau kalau saya tidak salah ya, dia nggak lulus SD kalau saya nggak salah ingat ya. Di sini rata-rata pendidikannya lulus SMA atau ada yang tidak lulus? Ada Rata-rata yang nggak lulus, tidak Pak. lulus. Nggak lulus. Lulus SMP? Ada. Ada. Setengah SMK. Tengah, oke nggak apa-apa. Nggak lulus SD? Ada. Ada Ada. juga. Ya nggak apa-apa. Jadi saya mau share ini untuk kasih tahu sama kalian bahwa kalau orang ini bisa dipakai Tuhan, kalian juga bisa. Jadi ya dia perempuan ya. Jadi singkat cerita dia sekolah gitu ya. Ya kemudian ya setelah sekolah ya kami utus mereka ke daerah yang memang istilahnya mayoritas itu masih istilahnya animisme lah ya, memang animisme, mereka menganut agama leluhur mereka ada di kampung-kampung. Nah, orang ini udah biasa hidup di kota ya, sekali lagi saya katakan orang ini udah biasa hidup di kota ya. Orang kalau biasa udah hidup di kota kadang-kadang jadi manja ya, apalagi kalau udah kenal mall, tahu mall ya, apalagi perempuan ya, kalau udah tahu TikTok lah, udah tahu Facebook lah, udah tahu Instagram ya, udah tahu untuk bagaimana selfie sana-sana ya, sana sini dan lain-lain sebagainya ya. Ya yang pria juga ya, kalau udah tahu wah kemewahan kota kadang-kadang jadi lupa diri ya. Singkat cerita dia balik ke kampungnya dan bukan balik ke kampungnya, pergi ke tempat yang kami tempatkan dan ya kemudian dia melayani dan tiba-tiba saya dengar dari laporan daripada sesama rekan kerja yang bilang buka lagi nih sebuah pos PI baru di tempat anime ya, sebuah tempat yang memang mayoritas masih animisme ya. Memang kami ini membuka gereja di tempat-tempat yang mayoritas masih animisme di daerah-daerah pedalaman ya, karena kalau sudah ada gereja kami cenderung jiwa-jiwa yang sudah bertobat kami serahkan kepada gereja-gereja yang sudah lahir baru yang ada di sana. Jadi kami dengar gitu ya, ada lagi puji Tuhan ya, ada gereja lagi yang istilahnya bisa melayani orang-orang yang belum kenal Tuhan. Gak lama kemudian dengar lagi, ada lagi nih yang buka. Ya cek per cek siapa sih yang maksudnya yang bisa membuka, dan cek per cek rupanya sang perempuan ini ya yang dulu kerja di restoran gitu. Jadi rupanya waktu dia mulai melayani, ya Tuhan rupanya kasih dia mujizat. Jadi lewat pelayanan dia itu banyak orang sembuh gitu. Nah jadi waktu itu saya penasaran bener nggak nih ya, karena kesembuhannya yang saya dengar itu bukan sembuh-sembuh yang biasa, tapi kanker didoakan sembuh ya. Terus kemudian juga bukan cuma kanker, orang lumpuh bisa jalan, orang 12 tahun berbaring di kamar, nggak keluar-keluar kamar, bisa bisa jalan lagi, bisa hidup normal ya. Ya saya sebagai pendetanya ngiri dong ya. Ini istilahnya siswa saya bisa sembuhin banyak orang sakit, masa pendetanya kurang, ya kan istilahnya seperti itulah. Main-main saja. Oke. Singkat cerita ya, jadi satu saat kita adakan retreat nih untuk istilahnya para pekerja-pekerja misi kami dan juga para pemimpin-pemimpin yang di tempat-tempat yang kami mulai gereja. Ketemu, yang singkat cerita ya ngobrol-ngobrol dan mereka, dan
dengan anak ini, terus dia tunjukin satu-satu. Saya kalau di gereja dipanggil pastor, pastor ini dia dulu 12 tahun nggak keluar kamar dan sekarang dia udah sembuh dan jadi pemimpin gereja kami. Wah, ya saya tanya, bener ceritanya? Bener, saya begini. Berikutnya dia kenalin, nah kalau yang ini dia dari desa ini, dia dulu sakit begini. Sekarang udah sembuh, puji Tuhan. Dan sekarang dia apa istilahnya udah melayani Tuhan. Saya tanya, benar kamu sakit ini kanker ya? Seingat saya kanker. Iya, saya kanker payudara selama 2 tahun, nggak bisa sembuh dan saat ini saya sudah bisa sembuh. Tunjukin lagi satu. Wah, saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Waktu saya tanya sama anak-anak ini bilang, iya, untuk kita bisa sampai desa-desa ini kami harus jalan 2 jam, jalan 3 jam, ada yang jalan sampai setengah hari, ada yang istilahnya kalau naik motor itu ya kadang-kadang bukan bukan mereka yang naik motor tapi motornya yang harus didorong karena istilahnya terlalu sulit medannya. Nah, di sini yang saya pelajari adalah seperti ini. Visi membuat ya orang seperti yang perempuan tadi bisa bertahan di tempat di mana istilahnya medannya sangat sulit. Dia udah biasa hidup di kota, dia kerja di restoran, dia udah biasa makan enak ya di restorannya. Saya tahu makanannya enak-enak. Bahkan dia ini udah jadi tangan kanannya daripada pemilik restoran. Ya pemilik restorannya waktu kehilangan dia, wah dia benar-benar istilahnya sangat sedih karena istilahnya orang ini mampu melakukan segala hal. Nah tetapi waktu dia makanannya adalah nasi, Kentucky, ya begitu ada men. Bukan, di desa mana ada Kentucky lagi, ya ampun. Tidak ada Kentucky Fried Chicken. Makanannya sayur ya, ayam sekali-sekali, mujizat kalau ada ayam, ikan juga sekali-sekali. Nggak ada itu, tidak ada lagi istilahnya makanan seperti di mall ya, makanan yang enak-enak, makanannya yang sederhana-sederhana. Dulu biasa kalau ya di kota biasa semua kemana-mana deket, bisa naik angkot ya, bisa naik angkutan umum, bisa 15 menit ya, setengah jam. Dulu belum ada Gojek, belum ada Grab ya. Tetapi dengan dia pindah ke sana ya dia pelayanannya harus jalan kaki karena memang walaupun ada motor, pertama dia nggak bisa naik motor, kedua medannya memang nggak bisa nggak mudah untuk dilalui oleh. Jadi cuma orang-orang tertentu yang tangkas yang bisa naik motor untuk melewati jalan-jalan seperti yang dia lewati. Bahkan saya ketemu dengan teman-teman saya dari lembaga yang lain yang mereka mempunyai pelayanan yang lain, ya mereka cerita. Dia bilang, aduh, ini saya melihat anak-anak lulusan dari sini, saya terkagum-kagum. Mereka cerita, kenapa terkagum? Karena mereka pernah beberapa kali ketemu dengan orang-orang ya, dengan anak-anak lulusan kami ya, di di tempat-tempat yang istilahnya memang yang dilewatin itu hutan, yang dilewatin itu daerah-daerah yang istilahnya tidak ada orang yang lewati gitu. Dan mereka lewati daerah tersebut cuma hanya karena mau mengunjungi desa-desa yang masih banyak orang yang belum kenal Tuhan. Nah, mengapa mereka bisa sampai seperti itu? Sekali lagi karena apa? Visi. Visi. Karena apa? Visi. Karena visi. Karena visi mereka mau bertahan di tempat-tempat yang sulit. Karena visi mereka mau pergi menjangkau. Karena visi mereka harus melewati hujan, panas. Mereka cerita, kadang mereka jalan, tiba-tiba istilahnya bekal mereka habis, tidak ada lagi makanan. Dan kemudian mereka cuma kalau di jalan kan, kalau di pegunungan-pegunungan gitu ada mata air. Mereka minum air, ya mereka bawa roti seadanya. Cuma karena apa? Karena mereka mau melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa percaya Tuhan. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, ya coba benar-benar cari wajah Tuhan. Apa sih yang menjadi maunya Tuhan
di dalam kehidupan saya. Anda bisa aja pergi ke kota, melayani di kota, dan ketemu dengan gereja yang istilahnya bisa bayar Anda dengan gaji ya yang lumayan, ya. Tetapi apabila Anda tidak punya visi, maka Anda akan menjalankan pelayanan Anda hanya sebagai suatu rutinitas. Dan satu saat Anda akan mengalami kejenuhan dan kebosanan di dalam apa yang Anda lakukan. Dan kalau Anda mengalami kejenuhan dan kebosanan, dan Anda melihat, wih, ada teman saya ya, mereka pelayanannya, wih, lebih keren ya, lebih baik ya. Dan kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang membanding-bandingkan pelayanan kita dengan pelayanan orang lain. Nah, jadi Anda harus ingat ya, Anda harus punya visi. Kalau Anda punya visi, saya yakin Tuhan akan berkati Anda dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Anda tidak akan pernah kekurangan. Dan bukan cuma Anda tidak punya kekurangan, kalau Anda melayani orang-orang yang belum kenal Tuhan, mereka bertobat, ya satu saat Anda akan melihat keturunan mereka di surga sana nanti. Dan Anda akan puas dengan hasil yang Anda telah capai, karena Anda melakukan kehendak Tuhan. Dan banyak contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa karena mereka punya visi. Ya, selain Yusuf kita tahu Abraham. Abraham waktu dipanggil Tuhan usianya 75 tahun. Dan kemudian waktu Tuhan katakan sama Abraham, aku akan membuat keturunanmu banyak. Padahal Abraham cuma mau punya keturunan, istilahnya dia udah bangga. Kenapa? Karena dia mandul. Bukan dia mandul, dia dan istrinya ini nggak punya anak. Jadi istilahnya istrinya mandul. Dan buat orang-orang zaman dahulu, mandul itu adalah sesuatu yang memalukan. Artinya mereka sedang dikutuk oleh Tuhan. Nah, jadi Abraham ini, dia waktu dapatkan visi dari Tuhan, dia berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ya, walaupun dia nggak berhasil untuk punya keturunan, tetapi dia tetap taat sama Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ya, kitab Kejadian 12 itu Abraham dipanggil, itu usianya 75 tahun. Setiap Kejadian pasal 15 ya, itu Abraham pada saat itu berusia 85 tahun, pada saat itu dia sebenarnya udah putus asa dalam kondisinya. Kenapa dia putus asa ya? Karena udah 10 tahun dia nggak dapet anak, dan kemudian ya pada saat itu dia negosiasi sama Tuhan, dia katakan sama Tuhan, Tuhan bagaimana kalau hambaku Eliezer yang menjadi penerusku saja ya. Itu karena dia udah benar-benar frustasi ya. Dia jalan ngikuti visinya Tuhan, tapi kemudian dia nggak dapatkan. Tapi kemudian Tuhan bawa dia keluar dari tenda dan kasih lihat sama Abraham, coba kamu lihat di langit. Dan kemudian hitung bintang. Banyaknya bintang di langit itu akan menjadi seperti keturunan. Dan kemudian waktu dikatakan bahwa Abraham percaya, ya, dan kemudian di situ dikatakan bahwa Abraham percaya kepada Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan mencatat karena Abraham percaya itu diperhitungkan Tuhan sebagai suatu kebenaran. Yang namanya visi, kita nggak melihat dengan mata jasmani, tapi kita melihat dengan mata rohani. Dan lagi, visi kita tidak lihat dengan mata jasmani, tapi kita lihat dengan mata rohani. Nah, kalau Anda percaya visi Tuhan, sama seperti Abraham percaya sama visi Tuhan, maka itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam kitab Matius berkata, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. kebenarannya. Sekali lagi apa? Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran. Jadi kita melihat, ya, kita cari tahu apa yang jadi maunya Tuhan. Nah, banyak orang Kristen, banyak orang percaya itu terbalik. Yang dicari adalah
Saya mau buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Dan kemudian Tuhan berkati Tuhan apa yang saya kerjakan. Terbalik. Seharusnya kita cari tahu dahulu apa yang Tuhan mau. Kemudian kita melangkah bersama dengan apa yang Tuhan mau. Bukan kita melakukan sesuatu dan kemudian Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Bukan begitu. Nah, oleh sebab itu saya dorong Anda untuk cari visi. Karena kalau Anda punya visi, ya, Anda bisa istilahnya berada di kesulitan apapun, Anda tidak akan goyah. Amin. Amin. Oke, yang terakhir yang kita akan pelajari hari ini, yang di dalam ayat 12 sampai 13, ya, katakan pada suatu kali pergilah saudara-saudari mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Ya. Nah, jadi di sini Yusuf disuruh pergi, ya, sama bapaknya pergi ke Sikem. Untuk apa? Untuk istilahnya untuk membawakan bekal. Jadi kalau orang zaman dahulu kalau mengembalakan kambing domba itu istilahnya mereka mereka akan pergi selama berhari-hari, ya, pergi berhari-hari. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa Yusuf itu disuruh bapaknya untuk pergi ke Sikem. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saya lupa jarak mereka. Oke. Singkat cerita, ya, Sikem ini jaraknya, ya, dari tempat Yusuf tinggal dan Yakub tinggal ini bukan jarak yang dekat. Saya lupa jaraknya. Kalau nggak saya tidak salah itu jaraknya sekitar, minta maaf. Aduh, kalau saya nggak salah antara 30 sampai 50 km. Ya. Saya mau tanya sama Anda, ya, ada yang pernah disuruh sama bapak Anda gitu, ini kakak kamu nih lagi di ladang sawit, tolong anterin makanan, gitu. Pernah disuruh seperti itu? Pernah, Pak. Nah, ya. Tapi pernah disuruh jalan kaki, Pernah. antar bekal, Iya. jaraknya 30 km. Iya. Wah, luar biasa. Bener, Tio? Hah? Hah? Pernah waktu di kampung. Di kampung pernah? 30 km. Mantap. Jauh. Iya, Nah, Pak. ini Yusuf disuruh ya ke Sikem. Jaraknya 30 km. Makanya saya tanya dulu karena Anda semua dari kampung-kampung. Jadi pasti jalan kakinya juga kuat-kuat. Ini kalau saya lihat betisnya ini pasti ukurannya agak tebel-tebel nih betisnya. Oke. Ya. Nah, jadi Yusuf disuruh jalan. Terus kemudian kalau kita baca responnya apa? Ya Bapak. Jadi dia nggak membantah, nggak. Aduh, ini Bapak. Sebenarnya Yakub ini punya hamba-hamba yang lain yang dia bisa suruh, tapi dia nggak suruh hamba-hambanya, dia suruh Yusuf anaknya, dan Yusuf sebenarnya sebagai anak kesayangan dia punya banyak alasan untuk bilang udah deh suruh aja tuh si Udin, ya, supirnya kita atau siapalah ya yang jadi hamba pergi untuk nganter. Kenapa sih saya? Yusuf punya alasan, tapi dia kalau kita baca di sini dia langsung ya Bapak, ya. Kemudian kita baca dalam ayat yang ke-15. Ketika Yusuf berjalan ke sana, oke, kita nyampe di sini dulu 14. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yusuf menyuruh dia dari lembah Hebron, oke ya, dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem, ya. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dan seorang laki-laki dan yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Ayat 16, di situ dikatakan apa? Sautnya. Sautnya. Artinya kalau sautnya apa? Jawabnya. Oke. Kalau dibilang sautnya,
Oke, itu artinya menjawab ya, jawabnya. Tapi jawabnya kira-kira dengan suara kecil atau suara keras? Keras. Keras. Suara keras. Itu artinya jadi ada orang yang tanya sama dia dari jarak jauh. Jadi mungkin dia waktu nyampe si camp, ya, dia pergi ke sana, ih nggak ketemu. Dia pergi ke sini, ih mana saudara-saudaraku kok nggak kelihatan. Terus mungkin ada orang yang lihat dari jauh, ini bocah ngapain ini jalan sana sini. Terus kemudian orang ini nanya dari jarak jauh, woi, kira-kira seperti itulah ya. Cari siapa? Mungkin kalau ada gemanya, siapa. Mungkin kira-kira seperti itu. Dan kemudian Yusuf jawab Jawab. dengan menyaut, ya karena jauh jaraknya. Saya cari tahu keluargaku ada di mana. Tahu nggak? Ya, jadi dalam jarak jauh mereka berkomunikasi. Ya puji Tuhan dengan handphone kita bisa telepon sekarang ya. Kalau jauh-jauh ya angkat telepon ya. Kalau zaman dahulu nggak bisa ya. Mesti suara keras ya. Jadi tanya dan kemudian ayat 17 lalu kata orang itu mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata marilah kita pergi ke Dotan. Dotan. Marilah kita pergi ke Dotan ya. Nah, Anda tahu jarak Sikem ke Dotan? Ya, jarak Sikem ke Dotan itu sekitar 12 mil. 12 mil itu sekitar 24 kilo lagi. 25 kilo. Ya. Jadi dia udah nyampe, jalan kira-kira 3 jam, dia jalan lagi 25 kilometer. Haleluya. Apabila Anda pergi pelayanan gitu ya, terus kemudian dikasih tahu, iya Bu, jaraknya kira-kira 20 kilometer gitu ya. Tolong doakan teman saya ya, Anda pergi. Nyampe di situ, waduh, minta maaf. Ya, yang mau didoakan baru dipindahin ke kampung lain. Ya, 20 kilometer lagi. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Amin. Ya, amennya sekarang. Nanti ya dilihat ya buktinya ya. Jadi Yusuf itu waktu dikasih tahu begitu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan dia lanjut lagi, dia pergi lagi ya ke Dotan ya. Ya. Saudara, ya Yusuf itu punya alasan sebenarnya. Ya. Coba Anda jadi Yusuf deh. Coba Anda bayangkan ya, kakak-kakak Anda benci sama Anda gitu ya. Kalau ngomong tidak ramah ya. Anda pernah nggak ada orang tuh kalau ngomong selalu nggak ramah? Ada. Ngapain lihat-lihat? Oke. Kenapa tanya-tanya? Kira-kira kalau ketemu dengan orang seperti itu, Anda masih mau untuk istilahnya ngobrol sama dia? Tidak. Enggak. Enggak. Jadi Yusuf sebenarnya punya alasan untuk istilahnya dia udah nyampe di Sikem, dia punya alasan untuk balik ke papanya. Waduh Pak, nggak tahu kemana, nggak ketemu kakak-kakak. Dia punya alasan. Tapi karena Yusuf ini adalah orang yang berbakti sama orang tua, dan dia tetap mengasihi kakak-kakaknya walaupun dia dibenci, dia tetap pergi mencari kakak-kakak. Dan dia jalanin lagi 20 km, 25 kilometer tersebut. Hanya supaya apa? Hanya supaya kakak-kakaknya mendapatkan makanan yang dikasih oleh bapaknya, itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa mengabarkan kepada ayahnya kabar tentang. Adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, saya mendorong Anda untuk mari kita jadi orang yang ketiga yang kita bisa pelajari, ya dengar-dengaran sama otoritas kita, tua kita, kepada orang tua rohani, kepada pimpinan lembaga. Karena dengan kita dengar-dengaran, kita taat, kita berbakti, Anda akan mencapai visi yang Tuhan berikan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa, biarlah ya Tuhan kami menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, mencintai Engkau, menjadi anak-anak yang punya visi, dan kemudian ya Tuhan kami menjadi orang yang senantiasa mempunyai karakter yang baik dalam hidup kami, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan kebencian, dan kami juga ya Tuhan Yesus senantiasa tetap bisa ya Tuhan Yesus mempraktekkan nilai-nilai firman Tuhan dalam hidup kami.
kasih, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Amin. Oke, ada pertanyaan mungkin? Terima kasih Pak Evert. Ya, sama-sama Om. Iya. Eh, kalau adik-adik ada pertanyaan nggak? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Tolong ingat lagi. Jadi nanti malam jam 20.00 WIB ada doa dengan Ibu Esther yang seperti biasanya yang pada hari Selasa itu. Karena kemarin Pak. nggak bisa datang, nggak bisa. Jadi hari ini, hari Kamis ini. Hari ini di sana sudah Kamis kan? Iya, Pak. Ya, Ya. Ya. Thank you semuanya. God bless you. Makasih, Pak. Pak Oke, Evert, yo. berkati semuanya. Oke.